Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand yang mulia Bapak Rahmat Budiman, yang terhormat para pejabat di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, baik home staff, local staff, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru di Sekolah Indonesia Bangkok, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, para peserta peringatan Nuzul Quran KBRI Bangkok yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa bertatap muka untuk berbagi ilmu, untuk berbagi wawasan, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasehati di dalam kebaikan, khususnya yang berkenaan dengan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya jasa beliau sangat banyak sekali untuk kita semua yang sudah mengenalkan tentang Islam, yang sudah mengenalkan tentang nilai-nilai keislaman kepada umat manusia, bahkan kepada seluruh alam. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada diri saya untuk menyampaikan beberapa hal tentunya yang berkenaan dengan nuzulul Quran ini. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul akar kata dari nazala, yanzilu, yang berarti turun. Ketika bahasa ini ditambahin beberapa tambahan huruf di dalam bahasa Arab, maka akan memiliki fungsi atau akan memiliki makna yang lebih luas. Maka kita suka temukan ada nazala yang berarti turun, ada tanazzala yang artinya turun berulang-ulang, kemudian ada anzala, ada unzila, dan lain sebagainya. Ini seakar kata dengan nazala. Al-Quran yang kita pahami adalah Quran, yaitu kitab kaum muslimin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi syahrun karim. Ramadan menjadi bulan mulia. Dan diturunkan pada salah satu malam. Malam itu pun menjadi malam mulia. Dan dititipkan atau disampaikan kepada Aminus Sama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah makhluk mulia, malaikat yang mulia. Diturunkan kepada Aminud Dunya, kepada manusia yang terpercaya, yang dimuliakan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan Al-Quran yang mulia di bulan mulia, pada malam mulia,
melalui malaikat yang mulia kepada nabi yang mulia. Al-Quran ini kalau dari rentetannya tidak akan turun kepada hati umat Nabi Muhammad, melainkan hati mereka yang bersih, hati mereka yang memiliki kemuliaan, sehingga bisa menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki hati mulia, memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang jernih, sehingga jangankan Al-Qur'annya yang akan kita baca terus-menerus, sejarah turunnya pun kita peringati. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan kepada ahli surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang mendasari turunnya Al-Qur'an ini sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Qari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayatnya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Yang maknanya bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan alladzi unzila, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Pengertiannya apa Al-Quran? Tadi yang mulia Duta Besar Bapak Rahmat Budiman sudah menyampaikan begitu luasnya tentang makna dari Iqra, tentang makna dari membaca. Al-Quran ini masdar atau kata kerja yang dibendakan. Membaca, kata kerja yang dibendakan menjadi bacaan. Meminum, kata kerja yang dibendakan menjadi minuman. Al-Quran ini akar katanya dari qara'a yaqra'u. Quran, qira'atan, Qur'anan. Artinya bahwa Al-Quran ini bacaan. Al-Quran ini bacaan. Turun untuk dibaca. Oleh siapa? Oleh mereka yang memiliki hati yang jernih. Maka banyak kaum muslimin, ada beberapa dari kalangan muslim yang tentunya membaca dengan baik, ada juga yang mereka masih belajar untuk membaca Al-Quran. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas mengenai perbedaan antara qira'a yang berarti membaca dengan tilawah. Bapak Ibu yang berbahagia, qira'a ini lebih luas. Qira'a ini lebih luas, yaitu bukan cuma membaca, tetapi membaca sambil memahami, mentadabburi, mentafakuri apa yang dilihat, apa yang dicerna oleh akal pikirannya. Inilah kita sedang proses membaca. Maka lafadz qiraah, lafadz membaca ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Sampai-sampai ayat yang pertama kali turun pun perintahnya, poin besarnya adalah membaca, yaitu Iqra. Apa maknanya? Maknanya Allah ingin umat manusia ini cerdas. Allah ingin umat manusia ini punya wawasan yang luas. Allah ingin melalui pesan Al-Quran ini umat manusia mengerti hakikat kehidupan. Itu pesan yang ada di dalam Iqra. Kita membaca, kita mengkaji. Bahkan rasa pun kita harus kaji di dalam masyarakat. Sementara tilawah itu hanya membaca. Tilawah di dalam beberapa kamus yang berbahasa Arab, tala yatlu
hanya membaca al-mutatabi', yaitu membaca sekedar membaca, maka yang dituntut muamalah kita dengan Al-Quran adalah bukan cuma membaca. Kalau Quran adalah bacaan, perintah yang pertama dalam ayat Al-Quran ini adalah membaca, maka sejatinya, seyogyanya kita sebagai seorang muslim harus memiliki rasa dituntut, rasa diminta untuk apa? Untuk mempelajari, menghayati yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini akan tidak ada fungsinya kalau kita tidak membacanya. Jadi fungsi Al-Quran ini akan hilang kalau tidak kita baca. Maka jalan satu-satunya yang harus kita lakukan untuk memahami seluruh yang berkenaan dengan kehidupan ini adalah membaca Al-Quran. Maka dilanjut di dalam ayat tersebut. Alladzi unzila fihil Quran. Selanjutnya hudan. Hudan yaitu petunjuk. Hudan adalah petunjuk atau hidayah. Kita suka mendengar hidayah, kita suka mendengar taufik. Apa perbedaannya? Kalau hidayah, Bapak Ibu, kalau hidayah, misalkan Bapak Ibu berada di Thailand, berada di Bangkok, ingin berangkat ke bandara Safar Bumi. Betul tidak bandaranya? Bumi. Itu. Saya cuma sekali soalnya mampir ke sana. Insya Allah nanti akan ke sana lagi lah. Nah, ketika ada yang bertanya kemana bandara, maka Bapak cukup tunjuk, ikuti jalan ini, belok kanan, belok kiri, nanti akan ketemu dengan jalan ini, itu bandara. Itu namanya hidayah. Itu namanya petunjuk. Tapi kalau taufik, kemana bandara internasional Thailand? Oh, saya mau ke sana. Ayo ikut bareng. Diarahkan, ditunjukkan. Nah, ini namanya taufik. Al-Quran ini memiliki sifat hidayah, memiliki sifat petunjuk, memiliki sifat memberikan rambu-rambu kepada umat manusia. Maka kalau kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan taufiknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, kita ingin mendapatkan pesan-pesan tentang kehidupan, ingin mendapatkan segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan kita, kita harus membaca Al-Quran. Paling tidak ada dua yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kita akan mendapatkan nilai kebaikan. Yang kedua, kita akan mendapatkan informasi yang diberikan dari Al-Quran. Nah, pertanyaannya, dari dua poin ini, mana yang lebih sedikit kita dapatkan? Atau kaum muslimin ketika membaca, apakah hanya nilai kebaikan saja? Ataukah dengan dua-duanya nilai kebaikan dan informasi yang didapat? Maka kalau kita misalkan ingin mendapatkan informasi yang didapat dari Al-Quran, harus ikro, harus qiraah, harus memahami, harus dipahami, harus ditafakuri, dan harus ditadabburi. Tentu dengan syarat, tentu dengan ilmu pengetahuan, tentu dengan cara yang benar. Karena kalau misalkan kita belajar agama dari orang yang salah atau dengan cara yang salah, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang keliru. Betapa banyak orang-orang yang keliru di dalam memahami beberapa poin syariat yang semuanya dikembalikan kepada Al-Quran, padahal ayatnya hanya diambil sepotong, digabung-gabungkan. Ini terjadi kekeliruan
menyebabkan banyaknya tindakan-tindakan yang itu keluar dari syariat Islam itu sendiri. Maka harus hati-hati pula. Oleh karenanya tidak cukup untuk membaca sebatas kita melantunkan berupa tilawah, tetapi seharusnya kita tingkatkan dengan memahami artinya, dengan memahami tafsirannya, dengan mentadaburi dan mentafakuri, tentu dengan ustadz atau dengan kiai atau dengan guru yang memiliki kompetensi di bidangnya dan tentunya tidak memiliki kepentingan-kepentingan selain mengajak umat manusia pada kebaikan. Informasi dari Al-Quran harus kita dapatkan, Bapak Ibu. Kalau informasi atau ilmu pengetahuan atau ilmu syariah yang ada di dalam Al-Quran tidak kita dapatkan, maka amalan yang kita lakukan yang mengatakan ini adalah ajaran Islam dan lain sebagainya perlu di cross check kembali. Yang kedua, kita akan dapatkan nilai kebaikan dari membaca Al-Quran ini. Yang satu huruf pesan Nabi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan gabungan, bukan satu huruf, melainkan ada 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Satu kebaikan, satu huruf memiliki nilai 10 kebaikan. Yang kalau kita konversikan kebaikan dari satu kebaikan, ada riwayat mengatakan demikian, bahwa setelah bi'tsah, kelak nanti di akhirat kita akan mengalaminya semua. Kelak nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, yaitu bi'tsah di padang mahsyar, sebelum adanya bab syafaat, kita akan dikumpulkan pada satu tempat. Kita akan melihat kakak kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Ada sebuah kejadian yang diriwayatkan bahwa seorang ayah melihat anaknya. Seorang ayah melihat anaknya. Tapi anaknya ini membuang muka. Lalu didekatin oleh ayahnya. Ditanya, "Wahai pemuda, bukankah kamu anak saya?" Jawab si anak tadi, "Iya betul, kamu adalah ayah saya." Lalu ayah ini melanjutkan kembali, "Bukankah saya yang telah membesarkanmu? Bukankah saya yang telah mendidikmu? Bukankah saya yang telah memberikan nafkah kepadamu? Bukankah saya yang telah mengarahkan, mengajarkan seluruhnya? Bahkan hidup saya bekerja untukmu." Iya betul semuanya itu. Kalau begitu, izinkan saya meminta satu kebaikan saja darimu. Saya tidak minta balasan dari semuanya itu. Cukup satu saja. Minta satu kebaikan. Apa jawabannya anak? Sang anak menjawab, "Oh tidak mungkin ya. Enggak mungkin. Sebagaimana engkau memiliki rasa takut pada saat ini, begitu juga aku memiliki kekhawatiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata nilai satu kebaikan itu kalau kita konversikan dengan kerja keras kita, nafkah yang kita berikan untuk anak kita, pendidikan yang kita berikan untuk anak kita, bimbingan yang kita berikan untuk anak kita, itu tidak bisa disamakan dengan satu kebaikan. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Jadi hidup kita dari mulai awal hidup sampai meninggal, hanya ingin ditukar satu kebaikan itu belum sampai. Buktinya tidak diberikan. Ini maknanya bahwa satu kebaikan yang kita lakukan dengan membaca Al-Quran satu huruf menjadi 10. Berapa surat yang kita baca, berapa ayat yang kita baca, berapa nilai kebaikan yang akan kita miliki. Luar biasa. Itu kalau kita baca untuk diri kita. Bagaimana kalau kita mengajarkan kepada anak kita? Bagaimana kalau kita mengajarkan untuk orang lain? Bagaimana kalau kita memberikan Al-Quran agar dibaca oleh orang lain?
maka setiap huruf yang ia baca, nilai kebaikannya akan kembali kepada kita. Itu kalau kita membaca Al-Quran hanya berorientasikan kepada nilai kebaikan. Namun pada pertemuan kali ini saya ingin menegaskan, maksimalkan kita memiliki dua manfaat tadi di dalam membaca Al-Quran. Yaitu kita mendapatkan nilai kebaikan. Yang kedua, kita mendapatkan informasi, mendapatkan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau target yang kedua ini kita gembleng, kita asah, taruhlah setiap Ramadan kita mentadaburi atau mentelaah 10 ayat, 10 ayat. Maksimal misalkan 10 ayat. Maka berapa kali Ramadan kita temui, berapa puluh ayat yang kita akan memahami isinya. Kalau sudah kita pahami, tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, semuanya berlandaskan kepada Al-Quran. Karena Islam ini terdiri dari norma dan nilai, Bapak Ibu. Norma adalah apa yang kita lakukan, baik dari halal haram. Nilainya adalah apa yang kita tampilkan. Oleh karenanya, kalau kita buka secara keseluruhan, kita tahu bahwa Al-Quran ini terdiri dari 6.666 ayat. Dalam versi pendapat lain kurang dari itu karena diambil basmalah setiap suratnya. Namun kalau kita ambil versi yang 6.666, maka para ulama ini sudah mempos-poskan, sudah membagi-baginya. 1000 pertama yang berisi tentang perintah. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu cuma 1000 ayat. Enggak banyak. Kemudian larangan pun isinya 1000 ayat. Kemudian janji pun hanya 1000 ayat. Ancaman hanya ada 1000 ayat. Kisah-kisah pun ada 1000 ayat. Perumpamaan juga ada 1000 ayat. 6000. Sisanya berbicara tentang halal dan haram cuma 500. 500 ayat. Artinya sangat sedikit sekali dari 6.600, hanya 500 yang berbicara tentang halal dan haram. Sementara orang ketika ingin belajar Islam, itu dihadapkan dengan rasa ketakutan, wah nanti kalau saya belajar, saya jadi sempit gerakannya, ini nggak boleh, itu boleh, dan sebagainya. Itu adalah cara pandang yang keliru. Islam tidak mengekang sedemikian. Cara pemahaman kita lah yang mengekang diri kita untuk berbuat. 500 ayat isinya adalah halal dan haram. Yang 100 ayat ini isinya tentang doa. Doa. Dan sisanya 66 adalah ayat yang berkenaan dengan nasikh dan mansukh, atau yang dihapus hukumnya, atau yang dihapus bacaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita pahami secara keseluruhan dari pembagian tadi, ada 1000 ayat tentang perintah, 1000 ayat tentang larangan, 1000 ayat tentang janji dan lain sebagainya. Tentu jumlah ayat ini akan banyak memberikan inspirasi dalam hidup kita, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Itu sangat banyak karena rata-rata ilmu pengetahuan ini nempel di ayat larangan, di ayat perintah, di ayat janji, di ayat ancaman, di dalam kisah. Contoh misalkan di perumpamaan, ada di dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-An'am ini dikatakan orang yang hidupnya jauh dari Allah seolah-olah dia naik
ke langit. Semakin tinggi, semakin sesak dadanya. Ka'annama yas'adu fis sama. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu tahu kalau di atas sana semakin tinggi orang naiknya, maka semakin sesak. Luar biasa, Al-Quran sudah membahasnya. Ternyata ilmu pengetahuan membuka bahwa hanya berapa kaki ketinggian kita sudah tidak bisa bernapas karena tidak ada oksigen di dalam sana, di luar sana. Tentang pembentukan manusia, Allah jelaskan dengan sedetail-detailnya. Bagaimana tahu kalau Nabi Muhammad SAW hal tersebut, kalau bukan karena wahyu. Bahkan sampai rinci, ada ayat yang berbunyi salasal zulumat, 3 kegelapan. Kalau dibedah tafsirannya 3 kegelapan itu, manusia itu dibungkus dengan 3 kegelapan. Bungkusan pertama adalah bungkusan kantung yang ada air ketubannya, selaputnya. Yang kedua yaitu dibungkus dalam rahim. Yang ketiga rahimnya berada di dalam perut seorang ibu. Dibahas di dalam Al-Quran segitu detailnya. Jadi ilmu pengetahuan ada, tentang hidup ada, tentang akhirat ada, tentang janji ada, semuanya ada. Pertanyaannya, segitu lengkapnya, sudahkah kita menggali secara keseluruhan atau sebagian kecil? Bisa jadi kita lebih sibuk tentang membaca broadcast, tentang membaca WhatsApp, membaca dan lain sebagainya. Qur'annya hanya sesekali. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi saya kira melalui peringatan nuzul Quran ini, saya ingin membuka rasa dari diri saya dan dari Bapak Ibu peserta peringatan nuzul Quran ini untuk ayo belajar Al-Quran itu mudah sekali. Apa mungkin saya nggak bisa bahasa Arab mengerti Al-Quran? Mudah sekali. Sangat mungkin. Asalkan kita tahu cara dan teorinya. Contoh, saya ambil contoh. Al-Quran ini kita pelajarinya dari akar kata, lalu kita kembangkan. Misalkan yastaghfirun. Ada kata pokok di sana. Misalkan di situ ada 8 huruf. Ada beberapa huruf yang harus kita buang. Jadilah cuman gofaro. Gofaro ampunan. Ketika yastaghfirun di depannya ia maka dia. Ketika ada sin dan tak maka dia meminta. Ketika di belakangnya adalah wawu dan nun maka banyakan. Maka mereka jadinya. Mereka meminta ampunan. Ketika kita membaca dengan cara seperti itu, memahami akar katanya, tentu dengan metode-metode yang ada, insya Allah. Ada orang baca Al-Quran ketika dalam sholat, kita akan tersentuh hatinya. Kita akan paham pesan yang ada di dalam sholat itu apa. Berapa banyak dari kita datang sholat dan bubar sholat kondisinya sama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai charger, sebagai refresh, penyemangat. Ketika hendak sholat suntuk, setelah sholat mestinya semangat. Kenapa? Karena ada pesan-pesan yang dibaca oleh seorang imam melalui ayat Al-Quran. Itu kalau kitanya ngerti, itu kalau kitanya paham. Dan bagaimana agar kita pahamnya tadi? Tiap tahun kita harus ada target, Bapak Ibu. Tiap tahun. Jangan cuman membaca saja, tetapi kita harus memahami lebih dalam. Ada beberapa contoh saya kira ayat-ayat yang memberikan inspirasi karena oleh panitia kita berbicara tentang Al-Quran ini sumber inspirasi. Ketika dikatakan hudan itu sebenarnya sudah inspirasi semua isinya. Masalahnya sudah dapat inspirasi belum? Kalau belum berarti ada ada cara, ada muamalat yang keliru, muamalat kita dengan Al-Quran yang keliru. Kalau hudan ini tidak kita dapatkan. Contoh beberapa ayat yang berkenaan dengan saat ini yang sedang kita alami ya Bapak Ibu, yaitu musibah yang
Ya Allah, kapan entah kita tidak tahu berakhirnya. Sebenarnya ayat ini mengingatkan kita, kalau mau cepat berakhir dengan pandemi, kita nggak boleh menunggu. Harus bagaimana? Ayatnya ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Barangkali ada yang membuka atau memegang-megang mushaf, silahkan bisa dicek. Di situ innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Pesan ayatnya apa? Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi nasib suatu bangsa sampai mereka itu benar-benar ada keinginan dan ada kesadaran untuk merubah diri mereka sendiri. Keinginan dan kesadaran ini penting. Kita sadar bahwa pandemi ini membahayakan. Kita sadar bahwa pandemi ini banyak merubah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus ada keinginan untuk lepas dari pandemi ini. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Thailand, tentu yang ada di Thailand, warga negara Indonesia yang berada di sana harus tentunya harus menghargai, menghormati, mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di kerajaan Thailand itu sendiri terkait dengan menjaga atau protokol kesehatan ini. Intinya bahwa ayat ini ingin mengatakan kalian kalau pengen mau lepas, mau segera pandemi ini hilang, maka rubah cara hidup kalian, rubah dari diri kalian, mulai dari diri kita sendiri. Para ahli sudah banyak berbicara, para dokter, memakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Nah, pesan Qur'annya sudah jelas. Kalau kita mau ingin berubah, ingin kondisi ini cepat hilang dari muka bumi ini, maka kita harus saling menyadarkan diri kita, keluarga, tetangga, kemudian kerabat, kemudian teman sekerja. Kita harus saling mengingatkan. Jangan untuk tidak peduli. Masa bodoh amat, kalaupun yang kena corona dia, bukan saya. Jangan seperti ini. Maka kita harus ada kepedulian yang tinggi. Kita harus sering banyak-banyak mengingatkan. Bahkan saya sendiri selalu di dalam beberapa kali tausiah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini pesan Qur'annya. Jadi kalau kita menjalankan prokes yang ada, itu bagian dari kita mengamalkan nilai-nilai, kita mengamalkan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran. Kita sedang menelusuri sunatullah, kita sedang menjalani sunatullah. Sunatullahnya kalau mau berubah, kalau mau hilang pandemi ini, ya kita harus melakukan perubahan. Dan perubahan adalah sunatullah yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, kita mau tidak? Kita sadar atau tidak? Maka banyak sekali, saya kadang prihatin. Di kami Bapak, Pak Dubes, ini banyak sekali masyarakat yang kesadarannya rendah. Padahal kalau kita menjalankan prokes ini, itu insya Allah akan dinilai sebagai ibadah. Berpahala tidak? Oh pasti berpahala. Lebih banyak. Kenapa? Karena ada ayat begini bunyinya. Kalau kita tidak menjalankan prokes kesehatan, na'udzubillah, kalau kita keserang, kitanya sehat, tetapi ada orang lain yang keserang sampai meninggal, seolah-olah kematiannya kita memiliki andil. Kematiannya ada andil kita. Walaupun semuanya adalah takdir, tetapi semuanya ada wasilahnya. Semuanya ada sabab musababnya. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan prokes, memakai masker, menjaga kesehatan, banyak orang yang terselamatkan, maka faka'an nama ahyan nasa jami'a.
kita akan mendapatkan pahala seolah-olah kita memberikan hidup dan kehidupan untuk banyak masyarakat, untuk banyak orang. Insya Allah dari setiap orang, dari setiap nyawa yang kita selamatkan tanpa kita sadari karena kita telah menjaga prokes ini, ibadahnya, amal baiknya kita akan dapat itu semua. Kemudian banyak lagi ayat-ayat yang serupa. Artinya hidup ini kita tidak boleh wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian untuk ke lubang kehancuran. Artinya apa? Kalau kita tidak menjaga prokes, itu sama saja kita sedang mendekati jurang kehancuran untuk diri kita sendiri. Lalu kalau ada pertanyaan mati semuanya di tangan Allah dan lain sebagainya, ya betul, tetapi semuanya ada sebab. Jadi agama, syariat, Al-Quran ya, tidak di dalam menyampaikan informasi tentang takdir tidak begitu saja. Semuanya ada sabab musababnya dan itu kita dapat dari Al-Quran kalau kita baca dengan cara mentadaburinya dan dengan cara mentafakurinya. Lalu kalau kondisi ini sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan lagi kepada pesan-pesan Al-Quran bahwa surat Al-Mulk mencatat Allah menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita pasang pada mindset kita bahwa kehidupan ini Allah ciptakan, kematian ini Allah ciptakan untuk menguji, mencari siapa dari kita yang terbaik. Itu satu. Kita pasang mindset kita bahwa hidup ini adalah ujian. Di dalam hidup ada kebaikan dan ada keburukan yang kita terima. Ternyata Al-Quran juga mencatat. Ya, bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan, keburukan maupun kebaikan, jabatan, kekayaan, harta benda dan sebagainya adalah ujian. Penyakit, sakit, kemiskinan, kesusahan dan sebagainya adalah juga ujian. Ketika kita sudah memasang itu semua hidup adalah ujian, maka kita punya mental yang siap untuk diuji. Dan ujian seseorang menjadi mulia atau seorang menjadi hina. Itu adalah cara kita agar kita ini tidak, bahasa kita itu apa ya, kagetan dalam hidup. Tidak gampang stres. Karena kondisi seperti ini, yang jualan tadinya rame, kemudian minat beli masyarakat, daya beli masyarakat menurun, akhirnya cenderung frustasi. Berapa banyak yang sudah terjadi mengalami seperti itu di Indonesia. Ini karena ketidaksiapan mental. Ketidaksiapan mental kita terhadap bahwa kita dihidupkan ini untuk diuji. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Nuzul Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah memberikan gambaran serinci-rincinya tentang kehidupan. Yang intinya kita akan dikembalikan kepada zat yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita, kondisi apapun kita, berada dimanapun kita harus siap untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan apa yang bisa kita persembahkan untuk kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak keliru bawaannya di hadapan Allah nanti, maka saya mengajak ayo belajar, ayo membaca, ayo bertafakur, bertadabur tentang ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengenal Al-Quran
taufik untuk mentadaburi Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi pembacara. Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz Dr. Haji Maidedu LC, Master Ekonomi Syariah, yang sudah menyampaikan tausiah, yang ini merupakan satu pemantik bagi kita semua yang insya Allah akan kita eksplorasi lebih dalam melalui diskusi maupun interaksi bersama para jamaah yang sudah hadir di majelis majelis digitaliyah wal zoomnya ini. Masya Allah ya salam. Dan bagaimana yang disampaikan, saya sedikit mereview bahwa Al-Quran adalah merupakan penuntun hidayah dan juga taufik bagi kita semuanya, dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran akan senantiasa kompatibel atau relevan di setiap tempat dan juga di setiap zaman, atau dalam bahasa lain dengan sholih li kulli zamanin wa makanin. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir mengikuti kajian ini untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan. Berupa bentuk pertanyaan bisa juga disampaikan melalui chat room kepada panitia maupun juga bisa disampaikan secara langsung. Tapi sebelumnya saya mohon izin, perkenankan saya juga untuk menyampaikan satu informasi. Bagi Bapak Ibu kaum muslimin, khususnya yang tinggal di Bangkok dan sekitarnya, bahwa Majelis Taklim As-Safir, panitia penerimaan zakat, infak, dan sedekah, menerima dan juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu hadirin sekalian. Silahkan untuk menghubungi panitia yang ada di KBRI, dan juga bagi masyarakat Indonesia kaum muslimin yang ada di tanah air dapat juga menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya melalui dompet duafa yang selama ini banyak berperan dalam rangka memberdayakan kesejahteraan kaum muslimin. Termasuk saya sendiri dulu ketika zaman masih sekolah mendapatkan manfaat dari dompet duafa juga. Baik, sudah ada satu pertanyaan Ustadz yang akan saya sampaikan di sini dari jamaah. Bagaimana hukum tadarusan yang selama ini jadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, yang terkadang menggunakan pengeras suara yang begitu dianggap mengganggu gitu ya, sampai dilakukan di tengah malam, yang terkadang juga suaranya dan juga dilakukan terkadang dengan cara-cara yang secara makhraj maupun ilmuwan tajwid dan tatilnya juga tidak tepat. Bagaimana ini hukumnya Ustadz? Kemudian yang kedua, mungkin saya bacakan secara keseluruhan untuk kemudian nanti dibahas sekaligus. Yang kedua ada pertanyaan melalui link YouTube. Bagaimana supaya kita ini istiqomah di dalam membaca Al-Quran? Kemudian yang ketiga, izin bertanya dari jamaah. Kebenaran Al-Quran adalah satu kebenaran yang mutlak, kan tetapi kebenaran penafsiran Al-Quran adalah relatif. Apakah kita, jika kita punya kompetensi, boleh menafsirkan kembali ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran sesuai dengan konteks sekarang? Ataukah harus berpegang teguh kepada kitab-kitab tafsir yang sudah ada, yang sifatnya klasik, turos, baik pada tafsir Departemen Agama maupun yang lainnya? Di dalam surat Al-Alaq misalnya diterjemahkan sebagai segumpal darah, padahal terjemahan itu dalam konteks sekarang itu kurang pas karena darah belum ada pada awal-awal jalin terbentuk. Ini mohon pencerahannya Ustadz. Itu saja sementara termin pertama dialog interaktif kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan pencerahan selanjutnya. Terima kasih.
Ya, sebentar. Ya, ya, ya. Oke, Ustaz, masih unmute, Ustaz. Oh ya, mohon maaf. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini untuk term pertama ini saya serasa sedang diuji ini kayaknya. Ya, kayak ujian doktoral ini oleh penguji. Baik, kalau tadi Pak Asep menyampaikan telah mendapatkan manfaat begitu banyak dari dompet duafa, kita sama ternyata Pak. Waktu saya ke Mesir juga mendapatkan sponsorship dari dompet duafa. Dan ketika saya mendapatkan, saya waktu itu bersumpah. Hari ini saya mendapatkan, besok dan lusa saya akan menjadi pemberi untuk kaum muslimin dan untuk dompet duafa juga. Jadi tidak selamanya meminta, dan alhamdulillah perubahan itu pun terjadi. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Hukum tadarus dengan pengeras suara. Tadarus sendiri dari kata darosa ya drusu, yang artinya mempelajari sebenarnya. Yang kalau kebiasaan Nabi ini merujuk pada kebiasaan Nabi, beliau kalau Ramadan itu banyak mengulang-ulang Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Ini ya. Kemudian sampailah kepada masyarakat budaya ini menjadi tadarusan ya. Jadi kalau misalkan kita ingin lebih menggigit lagi dengan nama tadarus itu, sebenarnya bukan cuma membaca dengan suara keras-keras dengan pengeras suara, melainkan ada yang lebih penting lagi, yaitu kita mempelajarinya lebih dalam. Makanya ada Nabi Idris, artinya nabi yang banyak belajar, gitu tuh. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau tadi judulnya mengganggu, maka apapun alasannya, kalau sudah mengganggu di dalam Islam tidak diperkenankan. Nah, ini tinggal disepakatin saja. Kalau memang masyarakat sekitar merasa terganggu, kemudian kita juga kan ada yang sakit dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan mic, suara di dalam di dalam masjid. Saya kira perlu ngaji rasa di sini. Ya, perlu ngaji rasa. Mungkin merasa bahwa saya membaca Al-Qur'an baik. Saya ingin berdakwah dengan membaca Al-Qur'an melalui pengeras suara, berpikir itu baik. Belum tentu sesuatu yang kita nilai atau menurut kita baik diterima oleh orang lain menjadi sebuah kebaikan. Karena di luar sana ada orang yang harus tidur. Misalkan di malam hari, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang menahan rasa kesakitan, ada orang yang sedang berdiskusi, ada orang yang sedang, dan banyak hal. Ketika terdengar suara-suara yang mengganggu, tentunya judulnya mengganggu, maka ini sebaiknya untuk tidak dilakukan. Terkecuali kalau misalkan di dalam satu kompleks sendiri, kemudian misalkan di dalam satu kompleks pesantren yang tidak ada tetangganya, kemudian sudah sepakati bahwa ada tadarus melalui pengeras suara dengan kegiatan dari jam sekian sampai jam sekian, ini tidak mengganggu, maka tidak masalah. Maka dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing tentang ngaji rasa tadi, Pak. Ya, masyarakat kita begitu kental, semangatnya luar biasa untuk melakukan tadarus di malam hari. Tentu kebiasaan ini harus perlu ditimbang ulang lah
kira-kira ini mengganggu atau tidaknya. Saya kira itu Pak jawaban saya berkenaan dengan membaca Al-Quran tadarus dengan pengeras suara. Terlebih kalau misalkan makhorijul hurufnya, bacaannya, suaranya bikin sakit di telinga misalkan ya. Suaranya karena kadang dipaksakan, kemudian bacaannya dipaksakan, makhorijul hurufnya juga banyak yang salah. Nah ini juga tentunya menjadi perhatian kami, Pak. Menjadi perhatian kami sebagai orang-orang yang memahami atau mengajarkan Al-Quran. Maka di tempat kami di Cirebon khususnya, saya dari 2014 itu mendirikan lembaga menghafal Al-Quran untuk usia 2 tahun. 2 tahun ke atas. Alhamdulillah sampai tahun ini kurang lebih ada 1.500 santri yang pulang pergi yang usia 2, 3, 4, 5 tahun. Yang mencoba untuk merubah kebiasaan. Yang tadinya tidak mengenal huruf Al-Quran menjadi mengenal, yang tadinya tidak hafal juz amma, tidak hafal juz 1, 2 dan seterusnya dihafal. Alhamdulillah ada beberapa santri yang 7 tahun, 8 tahun sudah 15 juz, 20 juz. Bisa dicek itu di Rumah Tahfidz Quran Masjid Raya At-Taqwa, insyaallah bermanfaat tentunya. Barangkali di sana bisa juga dikembangkan karena ini metodenya adalah metode bermain, bercerita, berkisah yang bahasa pun ke anak-anak sini masuk ke kelas kita main, bukan kita ngaji. Karena kalau kita ngaji kita baca anak-anak sudah jenuh duluan. Kira-kira seperti itu ya. Perlu perhatian khusus dari kita, para ustadz, para kiai juga tentunya untuk memberikan pengajaran, pendidikan bagi mereka yang memiliki semangat ibadahnya tinggi, semangat dakwahnya tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan keilmuan. Cara istiqomah. Ada hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan istiqomah ini. Sebaik-baiknya perbuatan adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adwamuha yaitu dawam, langgeng. Wa in qalla walaupun sedikit. Maka saya mengambil dari pemahaman ini, hadis ini, jadikan itu sebagai kegiatan itu sedikit-sedikit dulu lah. Jangan sampai obor belarak kalau bahasa kita. Pertama semangat, membara, tetapi melempem. Nah, jadikan itu sedikit-sedikit. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan di dalam membangun habit, membangun kebiasaan. Ada beberapa buku yang saya baca, ada yang mengatakan coba 21 hari. Nanti ketika sudah 21 hari dilakukan, tentunya akan menjadi kebiasaan. Ada yang coba sekian hari, macam-macam. Intinya kita lakukan sedikit demi sedikit, kemudian jadikan itu menjadi sebuah kebutuhan yang insya Allah nanti bisa istiqomah. Yang kalau sudah istiqomah, apa dalam Al-Quran di surat Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untuk istiqomah juga kita harus ada rasa, itu mencintai. Ya, dengan mencintai ini tentunya kita akan bisa istiqomah. Dan cinta itu kebutuhan. Artinya jadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan. Kita makan, kita minum, kita tidur. Kebutuhan toh menjadi rutinitas. Jadi kalau Al-Quran itu dijadikan sebagai kebutuhan hidup kita, maka insya Allah akan kita istiqomah untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya, yang terakhir barangkali agar kita bisa istiqomah, bertemanlah dengan orang-orang yang sama satu visi dan satu misi dalam hidup kita, yaitu kita ikut komunitas-komunitas membaca Al-Quran. Tentunya ini akan saling mengingatkan. Setiap orang ada kalanya menurun, ada kalanya sedang semangat. Istilah agama itu futur namanya kalau sedang turun ya. Nah futur ini butuh semangat. Ya, maka komunitas yang ada inilah
tentunya menjadi penyemangat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan untuk menjaga keistiqomahan, ya, yang terutama yang paling besar sekali ya itu adalah niat. Yang pertanyaan ketiga berkenaan dengan penafsiran ulang. Ketika kita memiliki kapasitas, Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran ini menggunakan dengan bahasa Arab. Tentu kapasitas kita boleh menafsirkan atau boleh menukil atau boleh menulis tentang tafsir kalau kita memiliki kemampuan bahasa Arab dan turunannya, ilmu turunan bahasa Arabnya, ilmu balaghahnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya. Kemudian kita juga menguasai syair jahiliyahnya, syair setelah datangnya Islam. Kemudian kita juga menguasai tentang ilmu-ilmu kitab terdahulu. Kemudian kita juga menguasai tentang hadis-hadis Nabi SAW. Berapa puluh kita punya? Kalau kita sudah ribuan, mungkin kita ada bekal. Kita juga harus memiliki ilmu tentang usul fikihnya, tentang kaidah-kaidah dasarnya. Jadi tidak begitu ada ayat lalu kita tafsirkan begitu saja. Ini yang akan membelokkan makna. Contoh misalkan, ini contoh. Kalau kita nukil ayat bunuhlah faktul musyrikin. Misalkan ada ayat yang berbunyi seperti itu ya. Haitsu wajadtumuhum. Bunuh orang-orang kafir atau bunuh orang-orang musyrik dimanapun kalian berada. Kalau kita hanya penggal, hanya itu saja yang diambil. Lalu ada orang yang baru hijrah. Ini Al-Quran loh. Nih Al-Quran perintah untuk membunuh orang yang tidak mau sholat, orang yang nggak mau, orang yang kafir, orang yang syirik dan sebagainya. Lalu masuk menjadi sebuah doktrin pemahamannya. Karena atas dasar ini Al-Quran saya beriman. Apa yang terjadi? Rusak. Padahal tidak sedemikian. Al-Quran itu kalau boleh saya istilahkan dalam ayat, itu ada kopiahnya, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, utuh. Jadi jangan cuman sepotong-sepotong diambilnya, ini yang bahaya. Ayat 1 dengan ayat 2, ayat 2 dengan ayat 3 itu memiliki korelasi. Ayat 1 dengan di surat ini dengan surat lain punya hubungan. Surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah punya hubungan. Surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas punya hubungan. Surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran punya hubungan. Ada namanya tanasubil ayat, ada tanasubil surah. Ada juga korelasi ayat ini adanya di surat yang lain. Nah, jadi kita tidak sesederhana itu punya pemahaman bahasa Arab lalu kita langsung menerjemahkan begitu saja. Tidak. Maka untuk menuntunnya di dalam menafsirkan, kita lihat dulu tentang apa kaidah-kaidah dalam mentafsirkan, ilmu tafsirnya. Tafsir Quran dengan Quran. Ayat ini ada enggak tafsirannya? Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Orang kau beri nikmat siapa? Oh, ada di surat Al-An'am. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin. Oh, orang-orang yang mendapat nikmat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dan seterusnya. Al-Quran sebelum kita setelah kita cek antara ada enggak ini ayat yang menafsirkan ayat ini. Setelah itu kita cek ada enggak hadis ini yang menafsirkan ayat ini. Ada enggak athar sahabat. Pendapat-pendapat sahabat ada tidak. Ada enggak pendapat ulama dan seterusnya. Lalu baru kita ambil ibrahnya. Apa nih yang bisa kita matchingkan dengan kehidupan kita saat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan bab tentang menafsirkan dibuka selebar-lebarnya, wah akan kacau. Nanti setiap kelompok, setiap golongan akan memiliki versi tafsirannya, rusaklah agama ini. Saya kira itu berkenaan dengan pertanyaan penafsiran ulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu rupanya. Kita beri kesempatan, mudah-mudahan tadi ketika penanya memperoleh jawaban yang cukup memuaskan. Kita persilahkan, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Tanya Pak Asep. Dari Permita Pak.
PPI Thailand. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali tadi Pak Ustadz atas penyampaiannya, isi materinya sangat luar biasa sekali. Dan juga ya dari dulu saya juga sudah penasaran ya untuk membuktikan kebenaran dari Al-Quran itu sendiri ya. Itu salah satunya yang saya sangat paling takjub adalah kebenaran tentang dipisahkannya dua air ya di dalam surat Ar-Rahman ya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah juga nih terkait dengan itu Pak Ustadz, berarti gimana ya kalau saya pada saat sekarang ini atau sering menemukan kayak gitu teman-teman yang hanya ingin membaca Al-Quran hanya dengan bahasa Arabnya seperti itu Ustadz. Nah sedangkan gimana kita dituntut untuk mentadaburinya sehingga lebih mengetahui makna dari ayat tersebut Ustadz. Nah, jadi bagi sebagian orang mungkin akan merasa kalau kita seperti tadi Pak Ustadz belum mempunyai kapasitas ya untuk menafsirkan ayat tersebut Pak Ustadz. Tapi bagaimana nih step-stepnya Pak Ustadz kalau untuk memaknai satu ayat atau membaca Quran yang benar-benar mendapatkan intisari dari ayat tersebut Pak Ustadz dan juga matching juga dengan kehidupan kita yang seperti Ustadz sampaikan tadi. Bagaimana step Ustadz, apakah baca dengan bahasa Arabnya, lalu dengan terjemahannya, lalu kita cari hadis dan juga pendapat dari ulamanya, atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, apa langsung dijawab atau bagaimana Pak Asep? Kolom chat juga ada yang bertanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa Al-Quran itu sendiri kandungannya terdiri dari berbagai macam hal, perintah, larangan, ancaman, perumpamaan, pengetahuan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan dari penanya adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan dan mengimplementasikan itu semua secara seimbang agar itu dapat positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di tengah-tengah masyarakat kita juga sebagian muslim kita juga ada yang latah dengan satu ungkapan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana relevansi ini sementara kandungan Al-Quran itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Ustadz hanya sekian persen atau di bawah 10% lah justru yang mengatur hal-hal yang sifatnya ibadah ritual. Itu saja Ustadz. Dan terakhir ini bagaimana hukum membaca Al-Quran melalui aplikasi selama ini sudah ada di smartphone kita semua. Apakah ketika membacanya melalui aplikasi itu kita perlu untuk berwudu? Itu saja, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama berkenaan dengan strategi atau step-step di dalam memahami Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ketika kita ada keinginan dan kesadaran untuk mempelajari Al-Quran, yakinlah bahwa itu hidayah dari Allah dan taufik dari Allah kepada kita untuk agar kita lebih dekat lagi dengan syariatnya. Itu harus disyukuri. Bagaimana agar dalam belajar ini tentunya tidak salah. Yang terpenting dan sangat dominan, kita belajar melalui guru atau ustaz atau ulama yang memiliki kompetensi yang tidak, jadi begini, yang tidak kalau kita belajar itu rasanya tuh nyaman, yang mengingatkan tentang akhirat. Bahkan begini, ada beberapa riwayat dalam kitab, kalau kita lihat ulama A, bawaannya itu kita jadi ingat kematian, jadi ingat akhirat. Insya Allah itu wasilah yang baik untuk kita ambil ilmunya. Jadi yang pertama adalah menentukan guru terlebih dahulu, Pak. Nah, untuk mengetahui guru ini dari mana ilmu dan sebagainya, kita sah. Artinya latar belakang pendidikannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya. Karena agama ini dipengaruhi bagaimana kita berteman dan dari mana kita mengambil ilmu dari guru kita.
Kalau guru kita orang pergerakan, maka tentu agama yang dipahami hanya sebatas pergerakan. Kalau kalau orang yang kita ambil, guru kita yang kita ambil, yang kerjaannya hanya menyalahkan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mewarisi menyalahkan, mengklaim sana, mengklaim sini, menghujat sana, menghujat sini. Nah, ini harus selektif tentunya. Kalau kita belajar Al-Quran, kalau kita belajar agama, kok habis belajar, kok saya jadi benci kelompok itu ya, kok saya jadi nggak suka dengan tetangga ini ya, kok saya jadi begini dan seterusnya, ada ketidaknyamanan, berarti ada masalah. Karena Al-Quran, karena syariat, karena agama ini memberikan rasa damai. Jadi kalau kita belajar agama, belajar Al-Quran, justru hati kita marah bergejolak, ada yang keliru. Makanya kita nggak boleh pada satu guru saja. Kita harus banyak ambil dari berbagai banyak guru. Sebagai apa? Sebagai pembanding. Sebagai pembanding. Karena ada orang yang kerjaannya, mohon maaf, menyerang kelompok tertentu terus-terusan. Sehingga kita muncul kebencian. Apakah agama disuruh membenci? Bahkan dengan orang yang non-muslim pun kita antabarruhum. Kita untuk berbuat baik selama mereka tidak mengganggu kita. Nah, ini ada kalangan-kalangan tertentu yang justru menggiring. Seolah-olah agama mengajarkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Naudzubillah, apalagi itu kalau sampai satu agama, Qur'annya sama, Ka'bahnya sama, Allahnya sama. Nah, ini pertama yang harus diinikan adalah guru. Kalau belajar agama, saya menyarankan harus ada guru. Jangan sampai otodidak. Belajar Al-Quran juga demikian. Jangan sampai otodidak. Itu pesan dari Allah. Nih, Allah turunkan Al-Quran, juga turunkan nabinya sepaket. Kalau agama ini boleh dipelajari dengan otodidak, dengan belajar sendiri, Allah turunkan Al-Quran saja sudah selesai. Nggak usah diturunkan para nabi. Biar umat manusia untuk belajar sendiri. Tapi nyatanya kan tidak. Allah turunkan satu paket. Ya nabinya, ya Al-Qurannya. Rasulullah SAW menjabarkan tentang Al-Quran dalam bentuk sunnahnya. Baik berupa hadis, berupa takrir, berupa perbuatan, dan lain sebagainya. Kemudian supaya tidak lepas fungsi dari tugas dari Nabi ini, Nabi pesankan, aku sudah titipkan atau aku wariskan. Siapa? Yaitu para ulama. Makanya ada ungkapan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mewariskan peran daripada para rasul, yaitu untuk menyampaikan tentang Al-Quran. Maka step yang pertama, cari guru dulu. Kemudian di dalam mempelajarinya, kalau bisa kita jangan cuma jadi pelajar pasif, tapi kita harus menjadi pelajar aktif. Artinya apa? Harus tumbuhkan rasa penasaran. Ini bagaimana, dan seterusnya. Yang ketiganya, kita harus belajar alat-alatnya. Kunci. Kalau di pesantren itu kami diajarkan kunci, Pak. Kalau mau menguasai internasional, maka pesantren kami mengajarkan belajar bahasa Inggris. Kalau mau menguasai Al-Quran, belajar bahasa Arab. Oh Pak, kan kita waktunya dan lain sebagainya. Kalau kita beralasan terus seperti ini, maka kita tidak akan pernah menyempatkan diri untuk belajar, yang padahal agama ini adalah urusan hidup dan urusan mati kita, Bapak. Urusan hidup dan urusan mati kita. Maka ya jangan sia-siakan. Berapa banyak orang yang sudah mati hanya pengen hidup sesaat, cuman ingin berbuat baik. Oke, jadi itu saya kira tahapan-tahapannya. Pak, kalau misalkan kita masih awam, apakah harus belajar bahasa Arab? Tidak. Di kami di Cirebon ada, kami kembangkan orang-orang tidak bisa bahasa Arab, tetapi ketika mendengar Al-Quran tahu artinya ya, tahu artinya. Untuk mengetahui tafsirannya tentu harus membuka entah itu buku terjemah atau tafsir terjemah dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah sangat banyak sekali, itu bisa menunjang saya kira. Jadi
tadi ada metodenya, kita nggak bisa bahasa Arab, tetapi kita bisa langsung paham dengan memahami pengulangan-pengulangan kata dalam Al-Quran. Saya kira terlalu sempit kalau saya sampaikan di sini, simulasinya mudah sebenarnya. Kemudian bagaimana kalau kita membaca melalui ini mengaplikasikan ya mentatbik Al-Quran. Ya kita dari membaca, kemudian kita tahu artinya, kita pahami maknanya, tafsirannya, baru kita jalankan. Kaidah dalam menjalankan syariat, kalau kita mampu, jalankan semampu kita. Semampunya. Kalau ada kewajiban, kalau ada perintah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada perintah, kerjakan semampu kita. Dan setiap dari kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Artinya apa? Artinya kemampuan itu tolak ukurnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Ada yang dia harus misalkan tentang puasa, sehat dan lain sebagainya, tetapi dia tidak kuat kalau puasa. Tidak kuat misalkan. Ada keringanan dari puasa. Jadi tidak seseram yang kita bayangkan tentang syariat. Harus begini, harus begitu. Ada fase-fasenya. Tetapi berkenaan dengan larangan, semaksimal mungkin kita jauhi. Kalau ada perintah, sebisa kita, semampu kita. Tapi kalau ada larangan, harus bisa. Ketentuannya bukan ketentuan pada diri kita, tetapi ketentuan dari syariat. Jadi tidak ada toleransi di dalam larangan. Nah, masyarakat kita latah dengan kembalikan kepada Al-Quran, memang sangat tidak imbang, karena memang mohon maaf bahwa hanya sebatas ucapan, percakapan. Saya kira karena ya kalau memang kita mampu, jalankanlah. Berikan dakwah dengan dakwah yang hal, yaitu mulai dari diri kita biar orang yang melihat kita. Nah, Islam ini harus kita yang memulai untuk mengamalkan. Jangan nunggu ustadz, jangan nunggu kiai, setiap orang punya pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang keislamannya, tentang perbuatan kita. Yang terakhir, hukum aplikasi, membaca Al-Quran dengan aplikasi. Ada beberapa fatwa yang bermunculan berkenaan dengan membaca aplikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ada aplikasi, kita membaca Al-Quran itu melalui mushaf. Mushaf ini jilid-jilid dalam bentuk kertas. Yang sebelumnya jilid-jilid dalam bentuk kulit. Sebelumnya lagi dalam bentuk tulang, dalam bentuk kulit pohon, kayu, dan lain sebagainya. Artinya, seiring perkembangan zaman, maka bentuk Al-Quran, teknologinya berubah-ubah. Mulai dari penulisan di kulit binatang, melalui penulisan di tulang, mulai penulisan di pelepah kurma, di kulit kayu, kemudian mulai di kertas. Nah, sekarang zamannya era digital dengan aplikasi. Selama Al-Qur'annya itu ya, insya Allah bernilai sama dengan yang kalau kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf, ataupun kita membaca Al-Qur'an tanpa mushaf dengan menghafal yang kita miliki hafalannya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon dimaafkan atas segala kesalahannya kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Asep, saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tanggapan-tanggapannya. Mudah-mudahan menjadi jawaban bagi para penanya. Ini kita masih ada sedikit lagi Pak Ustadz, ada satu nih pertanyaan lagi. Mungkin ini yang terakhir. Bagaimana cara kita mengamalkan untuk bisa membaca Al-Quran sementara kondisi sebagian besar kita adalah pekerja, sehingga sepertinya tidak punya waktu nih Ustadz.
untuk membaca Al-Quran karena waktunya katanya banyak tersita dihabiskan untuk bekerja. Karena bukankah bekerja itu sendiri adalah ibadah gitu. Tapi satu sisi juga ada anjuran untuk membaca kitab suci Al-Quran. Mohon tanggapannya. Dan insya Allah ini yang terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian. Mengingat juga waktu karena di Indonesia kalau tidak salah pukul 5:45 kurang lebih akan buka puasa waktu maghrib tiba, sementara untuk kita di Thailand kurang lebih jam 6 pukul 35. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menanggapi pertanyaan yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Waktunya banyak tersita untuk bekerja dan bekerja adalah ibadah. Masya Allah. Bapak, Ibu yang berbahagia, saudara-saudaraku yang berada di Thailand, yang saat ini rizkinya ada di bumi Thailand, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan apapun. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan taubat tidak bisa, istighfar tidak bisa, minta maaf juga tidak bisa. Yaitu apa? Dosa malas. Dosa tidak bekerja, dosa menyia-nyiakan waktu. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja, itu sedang menggugurkan satu dosa. Hanya dengan bekerja dosa tersebut gugur, yaitu dosa malas. Maka yang namanya hidup ini kan saling melengkapi. Kalaulah surga itu miliknya orang yang baca Quran terus, ya, maka Allah tidak adil dan tidak berkeadilan. Kalaulah surga itu hanya miliknya ustadz terus, ustadz saja, juga ini tidak berkeadilan. Kita bisa mendapatkan surga dari banyak pintu. Dari banyak pintu. Yang bisanya bekerja, lakukan. Syukur-syukur di sela-sela pekerjaan atau ada waktu khusus sebelum memulai bekerja, semenit, 2 menit sekedar tengok di aplikasi untuk membaca Al-Quran. Kalau memang sama sekali tidak bisa, ya mudah-mudahan bekerja itu sendiri bisa menjadi pemberat timbangan kelak nanti di akhirat. Dengan catatan kerja kita utamakan adalah karena ibadah, karena ingin menggugurkan dosa tersebut, niatnya itu. Adapun dapat gaji, dapat uang dan sebagainya, itu adalah bonus. Kayak kita nyangkul pengen nanem, ada kita dapat belut, dapat ikan, dapat yang lain-lainnya, itu bonusnya. Utamakan niatnya karena Allah dulu. Nah ini tentunya kalau semua sudah karena Allah, insya Allah jalan kebaikan yang kita inginkan, yang kita butuhkan nanti akan dibukakan. Jadi jangan berpatokan pada satu amalan saja. Kita nggak bisa baca Quran nih karena kerja. Oh, di Majelis Taklim sana kekurangan Quran. Amalan yang cerdas. Kita belikan satu Quran nih buat Majelis Taklim di daerah mana, misalkan di Thailand. Kan nanti dibaca. Kitanya mah nggak baca, tetapi kita dapat nilai kebaikan dari membaca. Kan seperti itu. Kita bisanya mendapatkan uang dari bekerja ini. Oh, kalau begitu saya mau membantu orang-orang yang sedang menghafal Quran di atau kegiatannya dompet duafa. Berikan kepada dompet duafa untuk mereka para penghafal Al-Quran yang ada di dompet duafa. Dapat nggak kita nilainya? Kita dapat. Begitu. Hanya mendapatkan nilai kebaikannya. Jadi jangan sempit memandang urusan agama. Agama ini sangat luas sekali. Maka kalau saya boleh menukil, kalau bahasanya Prof. Quraish Shihab, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan. Ya, jalan yang lurus. Sirat di sini jalan yang luas, yang lebar. Tentu yang beraneka ragam yang ada di dalamnya. Semuanya satu tujuan. Itu untuk mempermudah kita. Mana nih amalan kita yang bisa kita lakukan. Yang mungkin kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak mungkin,
masih ada amalan-amalan yang lain. Jangan sempit di dalam memandang masalah agama, karena Allah sudah meluaskan karunia-Nya, termasuk Allah meluaskan urusan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Pak Asep, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Baik, mohon maaf nih Pak Ustadz. Aduh, tapi saya janji ini yang terakhir, karena ada satu penanya ini spesial dari siswa sekolah Indonesia Bangkok ini. Kebetulan beliau juga asli Thailand. Mohon diizinkan untuk bertanya, karena ini spesial nih Pak Ustadz ini. Masih ada waktu mudah-mudahan. Saya singkat saja karena pertanyaannya agak panjang, tapi intinya adalah Pak Ustadz, Allah itu kan menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Tapi di sisi lain, kenapa Allah juga menciptakan setan untuk menggoda kita, sehingga kita juga jadi berat untuk beribadah. Nah, kurang lebih seperti itu, Ustadz. Mohon ditanggapi. Ini pertanyaan dari siswa kita Sekolah Indonesia Bangkok. Kebetulan beliau asli dari Thailand. Terima kasih, Ustadz. Baik. Ya, luar biasa, pertanyaan sangat unik. Kenapa Allah menciptakan setan? Ya. Padahal Allah menciptakan kita untuk ibadah. Di saat yang bersamaan menciptakan iblis juga. Jadi begini, sebenarnya Allah menciptakan semua makhluk untuk bertasbih, untuk beribadah kepadanya. Semuanya. Awal-awal penciptaan iblis pun demikian. Namun ada hasad, ada kedengkian pada diri iblis terhadap manusia, terhadap Nabi Adam. Ada kedengkian. Ya. Nah, kedengkian inilah yang menyebabkan iblis jadi sombong. Kedengkian inilah yang menyebabkan iblis tidak tunduk, tidak patuh, dan lain sebagainya. Sehingga iblis pun menjadi makhluk yang atas pilihannya. Yang atas pilihan iblis sendiri menjadi makhluk yang terkutuk. Dan atas pilihannya dan permintaannya itu menjadi penggoda. Jadi iblis minta itu. Ya sudah, saya nggak mau ibadah. Saya nggak mau hormat sama Adam. Kalau gitu, saya mau jadi penggoda saja. Jadi permintaannya iblis. Ya. Yang diiyakan oleh Allah. Tetapi apa? Kata Allah, silahkan kamu bisa menggoda, tetapi kecuali hamba-hambaku al-mukhlisin. Kecuali hamba-hambaku yang setulus-tulusnya dalam beribadah. Nah, ketika kita masih ada malas dalam beribadah, pertanyaannya masuk pada kategori orang-orang yang setulus-tulusnya tidak dalam beribadah. Termasuk minal mukhlisin tadi, illa ibadakal mukhlisin. Kecuali hambamu yang ikhlas, benar-benar ikhlas, yang sulit untuk digoda. Kalau kita masih kegoda, bisa jadi kita baru masih mu'nya saja, belum mukhlisin keseluruhannya. Ya, atau baru mukhnya saja, ya, belum secara keseluruhannya. Maka ikhlaskan dulu. Nah, untuk mengikhlaskan ibadah ini, kita harus tahu seluk-beluk ibadah, kita juga harus paham ilmu ibadah agar menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Karena sejatinya kalau kita beribadah, carinya selain Allah, itu tidak akan dapat apa-apa. Ada ungkapan begini, ridho nas goyatun la tudrok. Waridullah goyatun la tudrok. Hidup kita ini, kalau ngejar pengen dipuji oleh manusia, ingin dianggap oleh manusia terus, maka impian yang tidak akan pernah tidak akan pernah didapat. Dan tujuan hidup kita adalah mendapatkan ridho Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka raihlah ridho Allah, tinggalkan ridho manusia. Biasanya kalau ibadah kita ingin dinilai orang, ingin dilihat orang dan sebagainya, itu penyakitnya yang menyebabkan kita jadi malas ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sudah azan, Pak Asep? Alhamdulillah. Kami duluan ya, Bapak Ibu. Ustadz, atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kalau memang di situ sudah azan, dipersilakan Ustadz untuk
berbuka puasa, nonton dari sini saja. Saya akan matikan kamera dulu Jam untuk 6 lewat sunnah. 35 kurang lebih kami akan memulai maghrib. Tapi alhamdulillah acara kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi dan juga bergabung di acara kegiatan peringatan Nuzulul Quran ini. Terlebih saya juga ingin menyapa, kebetulan kalau saya lihat di sini ada Pak Yurdi. Apa kabar Pak Yurdi Asmi? Beliau di International Rice Research Institute ya Pak ya. Ada Pak Yurdi, ada Pak Rinaldo, perwakilan dari maskapai Garuda Indonesia yang ada di Thailand, juga dari jamaah-jamaah yang juga ada di Indonesia. Alhamdulillah juga bergabung dengan kita semuanya. Ustadz mohon untuk menggunakan kajian peringatan Nuzulul Quran kita ini, dimohon Pak Ustadz untuk memimpin doa supaya pertemuan silaturahmi kita ini juga senantiasa diberikan keberkahan. Selanjutnya setelah itu, mohon kepada para hadirin semua untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena sebelum kita tutup akan ada pengumuman lomba yang ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Nuzulul Quran itu sendiri yang kita laksanakan satu hari kemarin. Juga akan kita tampilkan perwakilan juara-juara. Mohon maaf karena waktu mungkin juara satu saja yang akan kita tampilkan. Dipersilakan Ustadz untuk menyempurnakan halaqah pertemuan kita ini. Baik, doa buka puasa atau doa apa ini, Pak Asep? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.